Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi buat kita semua. Kali ini saya akan memberikan materi lanjutan mengenai persamaan trigonometri, yaitu kita masuk di persamaan trigonometri dasar. Kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai sudut di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian juga sudah tahu nilai-nilai sudut istimewa dan kelipatannya dalam perbandingan sudut, yaitu sin, cos, dan tangen. Nah, kali ini kita akan masuk di inti materi, yaitu persamaan trigonometri. Nah, yang kita masuk pertama adalah trigonometri dasar dulu ya. Persamaan trigonometri dasar itu meliputi yang pertama sin X sama dengan sin alfa, kemudian cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa ya. Kemudian yang berikutnya adalah sin X sama dengan K, di mana K itu adalah sebuah konstanta. Begitu pula untuk cos X sama dengan K dan tangen X sama dengan K. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tangen X sama dengan tangen alfa, itu kita harus memperhatikan tanda positif atau negatif untuk sin X, cos X, dan tangen X-nya pada tiap kuadran dan sudut yang berrelasi pada kuadran masing-masing ya. Jadi nanti di sini karena semesta pembicaraannya itu adalah biasanya itu dari 0 sampai 360 atau 0 sampai 720. Begitu pula 0 sampai 2pi atau 0 sampai pi. Artinya apa? Semesta pembicaraan itu selalu bernilai positif. Ya, selalu yang bernilai positif. Nah, makanya kita sekarang fokus ke nilai sin cos tangen yang bernilai positif dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Itu yang kita fokuskan dulu ya. Sehingga kita bisa tahu nanti nilai-nilai mana saja yang memenuhi untuk persamaan yang dimaksud. Kita masuk di menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Yang pertama adalah bentuk sin X dan sama dengan sin alfa derajat. Oke? Nilai sinus suatu sudut positif itu terletak di kuadran 1 dan 2. Oke, kita ingat ya. Jadi nilai sinus itu yang bernilai positif itu kan hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Kuadran 3 negatif, di kuadran 4 dia negatif juga. Nah, maka kita ambil yang bernilai positif. Makanya dibilang di sini adalah di kuadran 1 dan 2. Sehingga persamaannya, persamaan sin X sama dengan sin alfa derajat, itu penyelesaiannya ada dua ya. Yang pertama, alfa itu sendiri ditambah K 360 derajat. K di sini adalah konstanta. Nanti tergantung dari semesta pembicaraannya ya. Jadi kalau 720 berarti kan bisa K-nya bisa 1 dan seterusnya. Di sini K-nya itu bernilai selalu bilangan asli ya. Oke. Kemudian kalau di kuadran kedua, maka bunyinya adalah 180 dikurang alfa. Nah, itu makanya kemarin saya minta kalian misalnya dapat 135, berapa nilainya? Itu artinya berapa? 135 itu didapat dari 180 dikurangi berapa itu? Berapa kemarin? Oh, stop. Nah, jadi 135 kemarin didapat dari 180 dikurangi 45 kan? Nah, makanya di situ nanti sama dengan sin 45 kalau soalnya sin. Kalau cos berarti min cos 45. Kan begitu ya? Nah, tapi di sini yang kita fokus sekarang adalah yang bernilai positif ya, yang kita fokus. Kita nggak usah melihat yang bernilai negatif. Oke?
Paham ya? Jadi di sini yang bernilai positif untuk nilai sinus itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke? Nah, sekarang kalau yang bernilai positif untuk nilai cos apa? Coba dipikirkan ya. Jadi di sini nilai untuk persamaan sinus itu nilainya ada 2 ya. Ada 2, yaitu untuk alfa derajat ditambah kali 360 dan 180 dikurangi alfa ya untuk. Oke. Jadi saya gambarkan di sini ya. Jadi ada 2 ini persamaannya. Baik. Kalau tadi pertanyaannya tadi untuk nilai cos yang bernilai positif di mana? Ya, nilai cos pasti yang bernilai positif itu pasti di kuadran 1, ya kan? Nah, kalau di kuadran 2, oh negatif. Kuadran 3, negatif. Di kuadran 4, oh dia positif. Berarti nanti kita pasti mencari nilai cos itu yang di kuadran 1 dan kuadran 4. Ya, kita lihat. Baik. Nah, lihat untuk nilai cos. Ya, cos X sama dengan cos alfa derajat. Nilai kosinus yang bernilai positif itu hanya terletak di kuadran 1 dan 4. Sehingga persamaan untuk cos X sama dengan cos alfa derajat itu ada 2 juga ya. Yang pertama adalah A derajat ditambah K kali 360, itu di kuadran 1 ya. Nah, kemudian di sini adalah min alfa derajat. Kenapa kok min? Ya. Kenapa kok min? Ya, karena di kuadran 4 itu. Jadi di kuadran 4 kan tinggal mengurangi saja. Kalau sudut itu ya, sudut itu sebenarnya kalau kita bicara sudut, ya saya gambarkan di sini ya. Kalau nilai sudut itu bertentangan dengan arah jarum jam. Jadi kalau kita putar naik ke atas ini, misalnya ini ada satu garis ya, ada satu garis sepangkal ini, kita putar ke atas ini, nah, maka akan membentuk sudut kan. Nah, sudut ini adalah sudut apa? Ya, sudut apa? Atau A derajat lah. Ya, alfa derajat. Nah, kalau ini bertentangan dengan jarum jam. Tapi kalau kita searah jarum jam, maka ini bisa dikatakan min alfa. Ya. Jadi itu. Nah, kenapa kok di min? Karena ya dia di kuadran keempat. Supaya praktis kita turun aja ke bawah daripada 360 dikurangi alfa, kan sama saja ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi penyelesaiannya ada 2 ya. Yang pertama adalah alfa derajat ditambah K 360 dan yang kedua adalah min alfa ditambah K kali 360. Oke, saya tandai. Oke. Berikutnya, untuk nilai tangan, coba. Nilai tangan yang bernilai positif itu di kuadran berapa? Ya, diingat-ingat. Kuadran berapa, ayo? Ah, betul. Di kuadran 1 dan berapa? Dan 3. Ya, karena dia bernilai positif di situ. Ya, kita lanjut untuk nilai tangan ya. Nilai tangan yang bernilai positif di kuadran 1 dan 3. Benar ya tebakan tadi? Sehingga untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa derajat, penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 180. Ini untuk persamaan di kuadran 1 dan 3. Sama ya. Nah, sedangkan kalau di atas tadi, di kuadran 1 persamaannya seperti ini, di kuadran 4 seperti ini. Kenapa kok ini sama? Ya, karena memang dia bernilai sama, pas posisinya ya. Jadi cuma bertukar, kalau di kuadran 1 itu kan X dan Y-nya positif. Nah, kalau di kuadran 3 itu X dan Y-nya negatif. Nah, tapi nilainya sama jadinya. Seperti itu ya. Begitu pula untuk sudut dalam bentuk radian ya. Radian itu dalam bentuk pi. Jadi kalau pi itu 180, kalau 2 pi itu 360. Nah, maka persamaan untuk sin X sama dengan sin alfa derajat
itu menjadi seperti ini ya. Jadi alfa ditambah K kali 2pi. Jadi yang 360 tadi kita ubah aja menjadi 2pi, begitu saja ya. Nah, begitu pula untuk yang lain ya. Pokoknya yang 360 kita ubah jadi bentuk pi. Oke, jadi persamaannya ada 2 ya. Di sini untuk cos juga demikian. 360-nya kita ubah jadi bentuk pi. Bandingkan dengan persamaan sebelumnya ini ya. Ini kan K 360 ya kan? Ini K kali 360. Di sini cuma diubah menjadi K 360-nya diubah jadi 2pi. Jadi ingat di sini saya kasih catatan ya. Catatan bahwa pi itu sama dengan 180 derajat dalam radian, bukan pi dalam lingkaran ya, itu lain. Sedangkan kalau 360 derajat maka menjadi 2pi. Itu ya. Oke, ini catatannya ya. Diingat. Agar lebih jelas, kita coba simak contoh berikut. Contoh 1 ya. Tentukan akar-akar dari persamaan trigonometri berikut, kemudian tuliskan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini sin X sama dengan sin 70. Ya, sin X sama dengan sin 70. Di mana X harus memenuhi lebih besar dari 0 dan kurang dari 360. Nah, di sini berarti X itu harus bernilai apa nih? Positif ya. Nah, bernilai positif, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 360. Nah, begitu pula nomor 2 dan seterusnya. Oke, langsung aja kita coba untuk nomor 1 ya. Kita berikan contoh, nanti yang lain kalian bisa kerjakan. Oke. Sin X sama dengan sin 70. Nah, nomor 1. Jawab. Oke. Ya. Nomor 1. Sin X sama dengan sin 70. Nah, di sini X bernilai lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 360. Oke, persamaan 1 langsung jawab ya. Persamaan 1, yang ini kan persamaannya ada 2 ya. Persamaan 1 adalah pertama adalah alfa derajat, ya kan bunyinya tadi, ditambah K kali 360. Kan begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita masukkan alfa derajat. Alfa derajat, alfanya bernilai 70. Maka kita masukkan 70 derajat ditambah. Nah, kita coba untuk K-nya 0 dulu ya. K-nya bisa, ini K-nya itu mulai dari 0, 1, 2. Kita mulai untuk K0 dulu. Untuk K0 berapa? K0 maka menjadi 70 derajat ditambah 0 kali 360. Ini hasilnya kan 0 ya. 0 berarti menjadi sama dengan berapa? 70 derajat. Lanjut untuk K sama dengan 1 ya. Kita lanjut. K sama dengan 1. Kayaknya kurang tebal ya. Bapak tebalin dikit deh. Ya, oke. Untuk K sama dengan 1, maka sama dengan 70 derajat ditambah 1 kali 360. Berarti menjadi berapa ini? 70 ditambah 1 kali 360. Ya, 360. Nah, kemudian di sini menjadi berapa ini? 60 tambah 70 berapa? 430 derajat. Oke. Kita stop sampai di sini karena ini sudah lebih dari 360. Ini untuk persamaan 1 ya. Untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2,
Oke, untuk persamaan 2 itu tadi bunyinya adalah 180. Oh, maaf. Nah, 180 dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360. Begitu kan bunyinya? Nah, maka menjadi berapa ini? 180 dikurangi. Tadi alfanya kan 70 ya. 70 ditambah K 360. Nah, ini kalau dikurangi menjadi kan 110. 110 ditambah K kali 360. Nah, inilah persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua. Nah, nanti kita masukkan untuk K1, K0 dulu ya. Sama dengan di atas K0 dulu. Kalau K0 berapa? Berarti 110 ditambah 0 kali 360. Maaf. 360. Nah, maka menjadi 110 ditambah 0 ya. Maka menjadi sama dengan 110. Nah, ini yang persamaan untuk K sama dengan 0 ya. Bagaimana untuk K yang satu? Kita cek lagi, kita kerjakan ya. Untuk K sama dengan 1 ya, K kecil ya, sorry ini. Maka menjadi 110 ditambah 1 kali 360 ya. Maka menjadi 110 ditambah 360. Berarti menjadi 470. Nah, oke. Kita stop kalau sudah melebihi 360. Kenapa? Karena semesta pembicaranya tadi itu hanya dari ini ya. Ini semesta pembicaraan kita tadi. Ya, tadi yang diminta soal cuma ini saja. Oke. Nah, jadi kalau nilainya sudah lebih dari 360 kita berhenti. Nah, sekarang kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian yang pertama yang akan kita cari nilai-nilainya ini dulu. Ya, kita lihat ini. Yang ini dulu, ya kan? Kemudian ini. Nah, kemudian mana lagi? Yang bawah. Yang bawah adalah ini. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah ini. Nah, sekarang mana yang memenuhi dari nilai-nilai itu yang memenuhi X lebih besar dari 0 dan kurang dari 0. Oke, X lebih besar dari 0 dan kurang dari 360. Oke, kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu. Ini 70 masuk tidak? 70 masuk. Oke, kenapa masuk? Karena dia memang lebih besar dari 0 dan kurang dari 360. Jadi masuk ya. Oke, kemudian 430 masuk tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena sudah lebih dari 360. Iya kan? Nah, kita lanjut. Yang 110 masuk tidak? Masuk karena sudah masih di bawah 360. Oke, kemudian yang terakhir 470 tidak. Oke, sorry. Saya kembalikan ya. Oke, 430, 470 masuk tidak? Tidak ya? Oke, tidak. Nanti di sini hanya dua, yaitu 70 dan 110. Itulah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi inilah jawabannya dari soal yang di atas tadi ya. Oke, kira-kira bisa dipahami? Atau mungkin Pak Guru terlalu cepat ya? Jadi tadi saya ulangi bahwa sin X itu sama dengan sin 70. Persamaannya yang pertama adalah ini ya, persamaannya. Ini persamaannya. Kemudian persamaan keduanya adalah yang bawah ini. Ya, nah, itu aja. Berdasarkan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor berapa ya? Pak Guru tidak ambil semua ya. Ini nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Pak Guru ambil soal nomor 2 coba. Oke, nomor 2 ya. Jadi di sini nilai kos
nilai cos. Berarti persamaannya ada dua ya. Saya langsung aja, nggak usah tulis soalnya. Persamaan 1 itu bunyinya adalah, ya, persamaan 1 alfa derajat ditambah K kali 360. Itu persamaan 1, ya kan? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, maka kita masukkan, jadi menjadi 60 derajat ditambah K kali 360. Ya, itu persamaannya. Nah, sekarang kita akan mengetes untuk K sama dengan 0. Kita masukkan. Kalau K0 berapa? Langsung aja ya. 60 K0 berarti 0 kali 360 berarti 0. 0 ditambah 60 berarti 60 derajat. Nah, ini langsung ya. Untuk K1. K1 berapa? K1 berarti 360 kali 1 360 ditambah 60 berarti 420. Oke. Kalau sudah sampai di sini, sudah melebihi 360, stop. Karena semesta pembicaranya cuma sampai sini ya. Sampai sini ya. Jadi stop. Nah, persamaan yang kedua. Yaitu min alfa, ya kan? Kan min alfa ya, ditambah K kali 360. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke. Nah, ini min alfa ditambah K kali 360. Berarti min alfanya berapa? Alfanya 60 kan? Nah, berarti 60 ditambah K kali 360. Ya. Nah, ini secara langsung aja ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk K sama dengan 0. K0. Berapa untuk K0? Berarti hasilnya adalah 0 kali 360, 0. 0 ditambah min 60 berarti min 60. Ya kan? Kemudian untuk K sama dengan 1. Berapa? 360 kali 1, 360 dikurangi 60. Jadi 300. K2. K2 tes lagi. 2 berarti 2 kali 360 720. 720 dikurangi 60 berarti berapa? 660. Nah, kalau sudah melebihi 360 stop. Kenapa? Karena pembicaraannya cuma sampai 360. Kecuali pembicaranya sampai 720. Nah, itu kita bisa lanjut. Ya, oke. Sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Ingat, himpunan penyelesaiannya tadi adalah nilai-nilai yang memenuhi X di mana X lebih besar dari 0 dan kurang dari 360. Lebih besar dari 0. Nah, ini cukup. Ini tidak memenuhi ya. Oke, jadi tandai. Ini memenuhi, ini tidak. Ini memenuhi tidak? Tidak. Ini memenuhi, ini tidak. Oke, berarti yang memenuhi adalah 60,300. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, 60 dan 300. Pak, bagaimana kalau yang nomor 5 atau 6? Ya sama saja ya, sama saja. Oke. Saya ambil contoh misalnya nomor 6 ya, nomor 6. Wah, nomor 6 kayak susah ya Pak ya. Enggak juga, enggak susah juga ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal yang seperti ini. Ya, soal ini kita ubah dulu menjadi tangan 2x ya, tangan 2x sama dengan tangan sepertiga pi ya. Nah, karena ini dalam bentuk pi, maka soalnya di sini
persamanya juga berubah ke pi. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini. Ini pi kan? Nah, maka menjadi seperti itu ya. Jadi acuannya adalah soal yang X sama dengan X sama dengan alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali P. Soalnya diubah begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelumnya kan selalu di sini X, X, X. Kita perhatikan di sini. Oh, sorry. Perhatikan di sini ya, soal nomor 1. Pertama X, maka di sini X sama dengan, ya kan? Kemudian nomor 2, yang ini X sama dengan juga, ini X ya, X sama dengan, itu persamaan kedua, X sama dengan. Nah, karena di sini tangan 2X, maka kalimat ini untuk penyelesaiannya menjadi menyesuaikan ya, menjadi 2X sama dengan alfa ditambah, nah alfanya ganti berapa? Alfanya diganti sepertiga pi ya. Kita ganti dulu sekalian aja ya. Kita ganti dengan sepertiga pi. Sepertiga pi, ya kan? Ditambah K kali pi. Nah, itu persamaannya ya. Nah, kan yang mau dicari itu nilai ini. Nilai apa nih? Nilai X ya, yang dicari nilai X nih. Yang dicari nilai X ini, bukan 2X. Maka ini harus berubah jadi X. Caranya gimana? Kita bagi saja dengan 2 semuanya. Kedua ruas. Ini kan persamaan. Kalau persamaan boleh kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2. Lalu bagi 2 berarti menjadi sebelah kiri menjadi apa? X. Sebelah kanan jadi apa? Sepertiga dibagi 2. Nah, berapa? Ayo, sepertiga bagi 2. Jadi 1/6 pi. Ditambah, nah, ini juga dibagi 2. Berarti menjadi K pi per 2. Oke. Ya. Nah, K pi per 2. Oke, kita coba untuk masukkan nilai K sama dengan 0 dulu ya. Kita masukkan untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. Maka menjadi apa ini? Kalau ini K 0 berarti 0 kali berapapun kan sama dengan 0 ya. Berarti tinggal 1/6 pi. Ya enggak? K1 berarti 1/6 pi ditambah berapa ini? Ini 1, berarti jadi pi per 2. Berapa nih kalau diselesaikan? Sorry, ini saya sampai. Berapa ini? 1/6 ditambah 1/6 pi ditambah pi 2. Ini kalau dijadikan sama-sama modenya seperti ini menjadi pi per 6 ditambah pi per 2. Kan begitu ya. Ingat ini bagaimana menyelesaikannya? Menyamakan penyebut ya, jangan lupa ya, samakan penyebut. Penyebutnya berapa? Yang baru bikin aja yang 6, karena kebetulan 6 itu meliputi kelipatan 2 ya kan. Penyebut baru bagi penyebut lama, ini penyebut baru ya, bagi penyebut lama, 6 bagi 6 1. Hasilnya kalikan pembilang, berarti berapa? 1 kali pi ya pi. Kemudian penyebut baru bagi penyebut lama, 6 bagi 2 3 ya. Nah, 3 dikali pi berarti 3 pi. Nah, ini ditambah kan? Berarti jadi berapa ini? Berapa ini? 4 pi per 6. Kalau disederhanakan berapa itu? Berapa? 2/3 pi.
Oke, 2/3 itu bagaimana? 2/3 berarti 2 dibagi 3, ya kan? 2 dibagi 3 berarti masih masuk ya. Oke, lanjut. Untuk K sama dengan 2. Kita tes. K sama dengan 2. Kita masukkan lagi. Berarti menjadi 1/6 pi, ya. Ditambah K. K-nya tadi berapa tuh? Lihat di atas lagi, jangan lupa ya. Nah, ini K. Berarti kali 2 kan? Berarti 2, 2. Berarti menjadi di sini ya, menjadi 2 pi per 2. Gitu ya jadinya. Oke. Oh, sorry. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan di operasi penjumlahan, kita sederhanakan dulu. Ini kan bisa baku habis ya, dicoret, coret, coret. Ya kan? Berarti tinggal pi kan? Berarti menjadi ini 1 kali pi, pi per 6 ditambah pi. Nah, sebenarnya kalau kita disuruh menjumlahkan ini berapa ini hasilnya? Pi per 6 ditambah pi berapa? Ya, berarti kan samakan penyebut seperti tadi. Ini sebenarnya penyebutnya kan berapa ini? Kalau nggak kelihatan. Sebenarnya penyebutnya berapa? Yang nggak kelihatan ini 1 ya. Nah, berarti kita bikin penyebut baru. Oh, sorry. Penyebut baru 6 semua ya. Kenapa 6? Karena 6 memuat lipatan 1 kan. 6 bagi 6 1 kali pi. 6 bagi 1 6. 6 kali ini 6 kali pi 6 pi. Berarti menjadi berapa ini? Oh, sorry, saya taruh di bawah aja supaya kita tertib ya. Berarti 7 pi per 6. Ini kalau dibilangkan dalam bentuk desimal, ini masih 1 koma ya. Tapi saya nggak usah tuliskan. Masih 1 koma kan? Berarti masih semesta pembicaranya kan 2 pi ya. Semesta pembicaranya 2 pi kan. Lihat ini, ini kan 2 pi. Berarti kalau masih 1 koma pi berarti masih memenuhi ya. Oke. Karena masih memenuhi, kita lanjut lagi sampai K3. K3 berarti sama langkahnya. 1/6 pi ditambah K. K-nya diganti 3. 3 pi per 2. Nah, kita geser dulu ya. Oke, saya geser dulu. Nah, terus sama dengan pi per 6 ditambah 3 pi per 2, ya kan? Samakan penyebut tadi. Penyebut barunya berapa tadi? 6. Ini pelajaran SD kelas 4 ini ya, harus ingat. 6 bagi 6 1 kali pi. 6 bagi 2 ya, 6 bagi 2 3. 3 kali 3 9 pi. Berarti berapa ini? Berapa? Tambah ya. 10 pi per 6. Ini juga masih 1 koma ya. Ya kan? Masih 1 koma. Ini tadi 7 masih 1 koma, lebih kecil. Ini 10 bagi 6 kan masih 1 koma ya. Padahal yang diminta semesta pembicaranya adalah 2 pi, ya kan? Nah, berarti masih bisa nih. Kita coba lagi, lanjut lagi. Sampai dia mentok nggak bisa ya. Oke, kita lanjut sampai untuk K sama dengan 4. Nah, kalau ini pasti mentok. Nah, maka menjadi 1/6 pi ditambah 4 pi per 2. Nah, di sini kita baku habis, coret. Berarti tinggal pi per 6 sama dengan 2 pi.
Ya 2pi ya ditambah. Nah, perhatikan ini. Ini sudah 2pi ya. Sudah 2pi nih. Nah, 2pi. Ditambah berarti menjadi hasilnya nanti 2pi lebih kan. Nah, berarti ini sudah nggak akan memenuhi lagi ya. Tapi kita selesaikan aja. Berarti menjadi pi per 6 ditambah 2pi per, sebenarnya per berapa? Per 1 ya. Ini supaya kalian ingat juga ini untuk menyelesaikan pecahan yang salah satu bulat, salah satu pecahan ya. Penyebut barunya berapa? 6. Oke, ini pi tetap. Ini 12 pi. Ya, berarti 13 pi per 6. Itu kalau dihitung-hitung berarti menjadi 2, sekian pi. Nah, berarti sudah melewati ya. Nah, berarti sudah, kalau sudah melewati kita stop. Nah, berarti kita tinggal menentukan himpunan penyelesaiannya dari yang tadi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, ini memenuhi. Oh, sorry, saya kasih yang hitam. Ini memenuhi, ini memenuhi. Terus ini memenuhi juga, masih 1 koma ya. Oke, yang paling bawah ini yang tidak memenuhi ya, yang paling bawah tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya ya, kita tulis di sini aja langsung. Bapak perlu lihat ya, nggak hafal nih, layarnya kecil ya. Kita tuliskan berapa? 2 per 3pi ya kan? 2. Oh iya, ini tadi lupa ya, lupa ini. Di sini juga memenuhi kan? Ini jangan lupa ini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah HP. Himpunan penyelesaian adalah apa? 1/6 pi, kemudian berapa? 2 per 3 pi, kemudian berapa lagi? 7 per 6 pi, dan yang terakhir tadi kalau nggak salah 10 per 6 pi. Oke. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Bapak harap kalian bisa memahami ya. Saya kecilkan sedikit ya, supaya kita bisa lihat semua. Ya, betul ya. Jadi dari penyelesaian tadi, ini yang paling tidak memenuhi, yang tidak memenuhi itu adalah yang terakhir ya. Nah, ini tidak memenuhi ya. Ini yang terakhir 13 pi per 6 udah nggak memenuhi. Kalau yang masih 10 kan masih 1 koma ya, masih memenuhi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi perhatikan di sini kalau ada soalnya di depannya ada cos 4x, maka di sini berubah jadi 4x. Kalau cos 5x sama dengan cos sekian, ya berarti 5x di depannya. Nah, cuma nanti tinggal dibagi dengan bilangan yang di depannya itu. Kalau 5x ya kita bagi semua dengan 5. Begitu dan seterusnya ya. Baik. Nah, tugas kalian di rumah ya, kerjakan yang ini ya. Ini tadi Bapak sudah kerja, kasih contoh untuk kalian. Yang nomor 6 sudah, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah. Berarti kalian kerjakan yang nomor 3, 4, dan 5. Nah, itu nanti kalian kerjakan sebagai PR ya, sebagai PR untuk tugasnya ya. Nanti Bapak akan membuat tugas dan kalian kerjakan di situ, kirim di situ ya. Oke, saya rasa itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau kurang paham boleh nanti kalian japri ya. Kalian japri ke Bapak atau kita buat video conference seperti kemarin. Baik, itu saja yang bisa Bapak berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.